Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fitri Nurhandayani dari Fisika Angkatan tahun 2020 Universitas Airlangga. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas dari mata kuliah pemodelan fisika, di mana kita diberikan tugas untuk bagaimana kita memodelkan dan juga mencari kapan waktu sejajar dari objek ini. Masalah apa yang kita cari yaitu kita memodelkan masalah dari three body problem ini. Kemudian pengkalkulasian akan dilakukan menggunakan Google Colab, yaitu menggunakan Python, di mana kita akan langsung beranjak ke Google Colab-nya. Di sini saya sudah memberikan sebuah teori, menuliskan beberapa teori yang relate dan juga mendukung untuk bagaimana kita menyelesaikan kalkulasi numerik ini. Jadi yang pertama kita akan menghitung sih kapan eh, bulan, bumi, dan matahari dalam hal ini contohnya seperti satelit, anggap saja tiga objek, ini ada kita terdapat tiga objek dan kita akan memodelkan bagaimana mereka bergerak. Ini bagaimana sih teori dari three body problem ini? Ini three body problem ini pada dasarnya merupakan yang menjadi awalan dari three body problem ini adalah hukum gravitasi Newton, di mana hukum gravitasi Newton ini mengatakan bahwa setiap dua titik massa memiliki gaya tarik menarik. Hukum gravitasi Newton ini berbunyi sebagai persamaan berikut itu. Nah, F sama dengan Gm1 Gm2 per R kuadrat dikalikan dengan arahnya R. Jadi, jika terdapat dua benda, maka dua benda itu akan saling memberikan pengaruh atau gaya tarik. Nah, kemudian jika terdapat tiga benda, nah jadi masing-masing tersebut akan saling memberikan gaya tarik menarik. Nah, bagaimana uh, pola gerak mereka, nah itu yang akan kita modelkan. Selanjutnya kita akan juga saya menambahkan sedikit tentang apa sih center of mass. Jadi ketika gerak benda itu terdapat satu titik di mana itu menjadi pusat masanya yang dirumuskan seperti berikut. Kemudian di sini yang terpenting yaitu tentang bagaimana kita menurunkan persamaannya. Jadi dimulai dari yang hukum gravitasi Newton pertama tadi, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana hukum gravitasi Newton tadi memberikan F sama dengan Gm1 M2 dikalikan. Nah, jadi karena kita menggunakan seperti ini, jadi gayanya menggunakan sama-sama negatif. Jadi saya sudah memberikan keterangan, kita akan menghitung benda pertama dan benda kedua, kemudian benda pertama dan benda ketiga terlebih dahulu. Dan nanti kita akan melakukan perhitungan yang serupa, karena ini kita akan menghitung benda pertama dulu. Nah, kalau kita menghitung benda pertama, berarti kita menghitung interaksi benda pertama dan kedua, kemudian interaksi benda pertama dan benda ketiga. Begitupun untuk jaraknya, jadi jarak benda pertama dan kedua, jarak benda ketiga dan ke pertama, seperti itu. Kemudian, di mana G ini adalah konstanta gravitasi. Nah, saya merubah notasinya diubah untuk mempermudah perhitungan nanti. Jadi, kita akan mengubah notasinya seperti ini. Kemudian di akhir, dan sehingga kita bisa mendapat, nah di mana ini kan A ini merupakan turunan kedua dari jarak. Nah, turunan kedua dari jarak. Jadi kita bisa mendapatkan turunan kedua dari jarak ini. Selanjutnya, jadi sehingga telah diperoleh turunan kedua dari jarak atau panjang dari jari, jarak dan lain sebagainya, itu diperoleh sebagai A. Jadi percepatan benda pertama itu diperoleh seperti berikut. Nah, kemudian kita akan menggunakannya juga
Namun kita akan menggunakannya karena ini dalam ruang gitu. Jadi tidak hanya satu dimensi atau dua dimensi, tapi ini dalam ruang. Jadi kita membuat ini menjadi matriks untuk masing-masing ruang vektornya. Kemudian ketika jarak matriks ini sudah dimasukkan, disubstitusikan ke persamaan yang ini, diperoleh persamaan percepatan untuk benda satu ini sudah dalam bentuk vektor metrik. Kemudian selanjutnya kita untuk ini akan saya arahkan ke sumasi, sumasi untuk mempermudah nanti kita di saat melakukan perhitungannya. Nah, kita menggunakan notasinya saya ubah seperti ini. Jadi, alfa ini merupakan X, Y, Z itu sendiri. Kita ubah notasinya seperti ini. Setelah itu, saya ubah lagi untuk menemukan alfanya. Untuk menjadikannya dia alfa. Seperti halnya pada Fishmat sebelumnya itu tensor, ini juga dipelajari. Nah, ini akan mengarah ke tensor, yaitu alfa, kemudian kita ubah di mana alfa itu sendiri merupakan eh, dalam XYZ. Jadi dalam sumbu XYZ itu eh, untuk mempersingkatnya kita ubah Z jadi alfa. Nah, kemudian sehingga diperoleh percepatan dari benda pertama atau objek pertama itu diperoleh seperti ini. Kemudian metode yang sama dilakukan untuk memperoleh percepatan benda kedua dan juga benda ketiga. Nah, selanjutnya tinggal kita jadikan sumasi, yaitu sumasi untuk percepatan, dan ini adalah sebagai berikut. Gitu. Nah, dimana ini karena kita berfokus pada three body problem, jadi I-nya itu adalah 1, 2, 3. Jika kita menggunakan n body problem, I-nya bisa 1, 2, 3 sampai dengan n. Gitu. Baik, kita akan langsung berlanjut ke bagaimana kita memulai perhitungannya. Yang pertama kita menginisiasi dulu, kita import semua library yang diperlukan. Kemudian juga kita import semua library, mulai di sini dari NumPy, Matplotlib untuk memplot grafiknya. Kemudian untuk menganimasikannya, saya juga menggunakan untuk menunjukkan bagaimana planet tersebut bergerak. Jadi saya memberikan animasinya. Kemudian ini kita run terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya juga telah melakukan bagaimana sih kita implementasi dari persamaan-persamaan di atas, teori-teori di atas, selain pada three-body problem. Jadi jauh sebelum three-body problem itu banyak yang sudah membuktikan tentang two-body problem. Jadi hanya dua benda seperti itu. Nah, jika kita menggunakan dua benda, saya sudah mencobanya dengan seperti ini, dan ini di sini fungsinya yaitu saya menggunakan two body function two body equation, di mana ini hanya terdiri dari dua objek, dan hasilnya diperoleh seperti berikut. Saya di sini menggunakan teori Alpha Centauri, itu objeknya saya berikan nama untuk Alpha Centauri dan Alpha Centauri A dan B seperti itu. Nah, jadi seperti ini cara mereka bergerak jika tidak real time. Nah, ini ketika tidak real time, jadi hanya langsung ditunjukkan trajektorinya saja atau lintasannya saja. Kemudian ini jika kita satu untuk menunjukkan satu saja seperti ini, nah lintasannya akan seperti ini. Pada titik ini mereka dianggap sejajar pada titik yang sejajar seperti itu. Kemudian kita beralih ke masalah utama kita, yaitu three-body problem. Ini saya sudah membuat sedikit pseudo-code atau sedikit panduan untuk melakukan bagaimana proses kalkulasi kita gitu. Nah, yang pertama kita definisikan dulu objek apa yang akan kita modelkan atau kita simulasikan. Yang pertama itu saya di sini menggunakan 3 objek benda langit
benda angkasa itu matahari, bumi, dan bulan. Nah, di sini matahari saya notasikan sebagai M1, bumi saya notasikan sebagai M2, dan bulan saya notasikan sebagai M3. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengambil, mendefinisikan dulu konstanta-konstanta dari objek itu. Nah, karena masing-masing objek yang kita ambil sudah diketahui konstantanya, jadi saya langsung tuliskan saja konstantanya, di mana M1 ini konstanta dari sun atau matahari, M2 juga bumi, dan M3 bulan. Nah, di sini kita mulai melakukan kalkulasi dari rumus yang ini. Jadi rumus-rumus ini kita lakukan kalkulasi di sini di derivasi fungsi. Pertama kita akan mendefinisikan vektornya terlebih dahulu. Vektor dan besaran vektor itu sendiri. Seperti itu. Untuk kenapa yang langkah pertamanya adalah mendefinisikan vektor dan besaran itu ya. Jadi kita definisikan dulu jari-jari pertama untuk vektor di sini dan juga di sini. Kita gunakan untuk mendeskripsikan X1, X2, X1, Z1, Z2, X1, Y1, Z2 itu kita anggap sebagai R1. Nah, kita gunakan array atau matrix, jadi kita akan membentuk matrix ya. Jadi kita gunakan array-nya. Array kemudian state-nya saya akan menggunakan untuk X1, Z1, dan Z1 untuk state yang positif. Ini untuk X1, ini untuk Y1, ini untuk state, ini untuk Z2. Jadi di sini akan saya berikan nomor saya untuk menghindari kebohongan di masa selanjutnya. Kemudian hal yang sama didefinisikan untuk state 2 untuk jarak yang benda kedua dan juga jarak benda ketiga, yaitu vektor benda kedua dan benda ketiga. Karena sebelumnya saya sudah itu, jadi untuk mempersingkat waktu dan durasi itu saya akan langsung copy paste ini. Kemudian selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menormalisasi. Kita perlu menormalisasikan vektor-vektor ini. Ini vektor-vektor ini perlu kita normalisasikan. Bukan normalisasi, lebih tepatnya kita persingkat saja bagaimana vektor 21 menghitung vektor 21, vektor 2 sebelum tapi kita masih perlu menghitung vektor 1 dulu ya. Jadi kita menghitung vektor 21 dulu sebelum normalisasi. Kita masuk ke sini dulu ya, lupa. Jadi ini R1, R2, ini R1, kemudian berapa benda berapa R benda 3, berarti R3 min R1, kemudian jika benda 1, 2, 3, berarti R3, R2, dan R3. Ini bisa saya balik jadi R3 dan R2. Tidak, ini harus itu apa namanya, saya rasa ini harus benar-benar presis. Jadi untuk vektor, karena vektor itu masing-masing, jadi ini harus berarti
R1, R2, kemudian untuk R1 ini lebih L1, R2, kemudian untuk R21, 31, 23, ada 1, 3, berarti yang kurang 32, R2, berarti L3, ini. Nah, lalu setelah ini kan karena hasilnya ada yang negatif, jadi itu. Nah, kita normalisasi dulu hasilnya masing-masing. Jadi, saya denotasikannya sebagai R21, R hasil normalisasi itu kita buat saja sebagai R besar, misalkan seperti itu. Nah, R21 ini kita gunakan function normal bahwasanya. Kita analogi. Kita normalisasikan dulu sesuai. Jadi kalau ini R besar 21, kurang lebihnya harus R21, kemudian yang sama dilakukan terus untuk step yang sama, yaitu R31. Saya itu untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil hasil kalkulasi saya sebelumnya saja. Waktu durasi perekaman. Nah, sudah R21, R12, R13, R32, R21, R31, 12, 13, 23. Nah, ini terbalik ini. Selanjutnya kita seperti tadi kan R1 ini sudah itu kita turunkan 2 kali. Rumus penurunannya kita itukan dulu. Rumus penurunannya juga seperti yang di atas, yaitu kita kan di sini sudah mendefinisikan apa fungsi derivatif ya. Fungsi derivatif saya sembunyikan sebagai saya singkat saja sebagai der seperti itu. DR, jadi kita state-nya kita nolkan dulu. Sudah, jadi sudah dinolkan state, itu tinggal menurunkan masing-masing kayaknya seperti itu. Misal kita ambil contoh pengerjaannya itu dari kita mulai dari yang genap dulu. Jadi untuk derivasinya kita hitung derivasinya terlebih dahulu kan. Nih, kita akan menghitungnya. Kita menggunakannya untuk menghitung terlebih dahulu derivasi ini. Jadi di sini kita derivasinya kita mulai dari y tambah dari dari mana derivasi nol itu didapat, itu ya dari function. Kita manggil aja fungsinya satu. Kemudian yang sama menjadi derivasi 2 plus 3.
Nah, hal yang sama dilakukan terus-menerus. Jadi untuk B 0, jadi berarti saya akan jadi jadi A0x, jadi derivasi 0 yaitu derivasi pertama itu di A1x ini. A1x ini derivasi A yang pertama, derivasi pertama itu A1x, A1y, A1z. Nah, kita menotasikan ini sebagai derivasi. Itu saya notasikan sebagai der. Nah, saat A yang di satu yaitu A1XY, A1X, A1Y, A1Z itu kita ambil angka 0, 2, 4 dan seterusnya hingga 16 gitu. Dan itu terus berlanjut hingga di B1X, B1Y, B1Z, Z, kemudian C1X, C1Z, dan C1Z gitu. Kemudian kita masuk di gaya gravitasinya, di mana gaya gravitasinya ini adalah kita masuknya di sini, simulasi ini. Nah, karena ini saya mencoba menghitungnya satu persatu. Jadi kita hitung dulu sebelum masa masing-masing objek. Nah, kita masukkan masa masing-masing objeknya. Untuk benda pertama juga dia kan memiliki 3 sumbu. Apa ya istilahnya? 3 sumbu. Ya, untuk istilahnya. Benda pertama juga punya X, Y, Z. Benda kedua juga punya X, Y, Z. Dan benda ketiga juga punya X, Y, Z. Nah, jadi seperti ini. Jadi, D1, G, ini masanya dari mana? Tinggal masukin ke mesin. Jadi masing-masingnya. Oh maaf, maksud saya ini. Nah, di situ yang di tadi itu kan masih berupa gaya. Nah, di sini sudah berupa percepatan memanfaatkan gaya gravitasi. Nah, jadinya dia memanfaatkan persamaan tadi untuk benda pertama. Nah, di mana nanti benda kedua juga dilakukan hal yang sama seperti itu. Nah, benda kedua tinggal misal benda kedua ini diganti benda satu dan benda dua dan perhitungan meruntut seperti di atasnya. Kemudian saya langsung itu agar tidak semakin lama videonya. Sampai ini di luar fungsinya karena di sini saya mendefinisikan fungsi menggunakan di dalam suatu fungsi ya. Jadi untuk benda ketiga juga dilakukan hal yang sama. Benda ketiga sama persis yaitu untuk mencari percepatan yang menggunakan untuk objek ketiga dan juga objek kedua. Kemudian kita return hasilnya. Kita coba jalankan terlebih dahulu.
Ya, sudah. Bisa cek dulu faktor dan berikutnya sudah. Kemudian sudah saya lakukan. Terus kita menjadi percepatan juga sudah sesuai dengan percepatan. Kemudian dari kertas ini masa benda satu. Kemudian saya cek terlebih dahulu takutnya nanti ada kesalahan. Oke. Kemudian yang kedua satu tinggal ya oke. Kemudian selanjutnya kita masuk di kalkulasi kapan sih benda itu sejajar. Pertama kita inisiasi dulu, kita mau durasinya seberapa. Jadi saya akan menggunakan durasi misal 6, saya buat asal ya 6 minggu. Jangan, nanti runningnya lama ya. Running. Detik, kemudian saja saya menggunakan 60 juta ini dalam second atau detik. Kemudian definisikan jumlah evaluasi poinnya. Jadi kita mau dia di evaluasi titiknya itu di mana saja seperti itu. Nah, sampai di mana titik-titik itu untuk setiap objeknya sampai ada nanti ketika dia ketiga objek itu sejajar, nanti kita akan catch nge-catch waktu itu kapan dia itu sejajar. Untuk N-nya bagaimana kalau 19.000 atau 2.000? N buat 1.000 dulu, jangan banyak-banyak. Kemudian, nah bagaimana kita menghitung apa DP-nya. Jadi buat menghitung DP sama juga T ini yang kita ambil nanti, poin yang kita ambil nanti. Terus ambil DP-nya. DP-nya itu berarti dia kalau DP itu frekuensi itu berarti frekuensi dan variabelnya di sini waktunya waktunya untuk mencari waktu periodik ketiga benda itu dalam bahasa Jate in space. Nah, di titik center of mass-nya, bahwa center of mass-nya itu 0,0 dulu, kemudian titik ini nanti akan pas dia sejajar itu bisa ditampilkan. Ya coba run lagi. Oke.
Kemudian ini di sini kita perlu memberikan initial state untuk masing-masing initial state dari bumi, bulan, dan matahari ini. Nah, di sini saya mencari dari beberapa referensi bahwa initial state-nya itu yaitu XA, V, VXA, kecepatan mula-mula um, benda A, V itu kecepatannya, mula-mulanya, terus jaraknya, dan juga tuh. Nah, di sini saya mencari dari berbagai sumber dan kecepatan mula-mula, jarak mula-mula, terus ketinggian mula-mulanya itu ada di titik ini seperti itu. Kemudian dan ini saya tentukannya kecepatan mula-mulanya saya anggap benda itu dari diam, terus baru saya simulasikan dia mulai bergerak. Jadi saya belum mencoba untuk mensimulasikannya dia mulai dari langsung bergerak pada kecepatan sekian, kemudian saya simulasikan lagi itu belum. Jadi saya anggapnya mulai dari nol semuanya seperti kecuali untuk jarak masing-masingnya. Gitu. Di sini bumi saya jadikan sebagai pusatnya. Jadi bumi, bagian bumi 0, 0, 0 semua, terus jarak matahari ke bumi, kecepatan matahari, dan lain sebagainya itu saya cari dari buku referensinya. Kemudian kita mulai menghitung di titik initial value-nya yang benar. Menyelesaikan initial value dari itu. Saya definisikan dulu sebagai initial value. So, fungsinya, kemudian solusi dari initial value itu uh, berikan terus kita definisikan fungsi-fungsi yang diambil. Jadi dalam hal ini fungsi yang diambil, kita ambil dulu fungsi ini tentu fungsi turunannya. Jadi fungsi fungsi ini parameter, nah bukan fungsi, parameter ini parameter parameter nol berarti nol. Kemudian kita definisikan evaluation poinnya sebagai dan kita definisikan state nol ya harusnya dulu terus yang terakhir karena integrate ya integrate parameter fungsi yang minimal batas bawah terus nanti ini metode integrasinya itu saya menggunakan rumput tampak. Kita coba di rumput tampak. Nah ini kalau rumput tampak itu kita coba dulu input statement ini harusnya statement oh ini belum siaran ya kemudian ini belum siaran terus ini siaran login machine object is source
ini saya di sini. Nah, ini harusnya kalau array kan di sini, terus di sini. Nah, oke. Selanjutnya apa yang kita perlukan lagi, parameter apa, yaitu parameter posisi. Parameter posisi dan kita perlu itu percepatannya, kecepatan x dan sumbu y sumbu x, kecepatan sumbu x sumbu y karena kecepatannya sumbu x gitu ya, sumbu y terus sumbu z. Nah, kecepatan kecepatan dia mengambil kecepatan dia dari tadi langsung manggil dari sini semuanya sebut air cepat, berarti bagaimana percepatan dia dari manggil dari sini sampai dari ini dan diintegrate. Nah, itu udah diintegrate. Jadi ya apa saya udah diintegrate masing-masing dan tinggal menambah. Terus ini sama semuanya kemudian hasilnya jadi nah, isi sedikit 8 isi ya BY untuk sol dot Y-nya ini ada yang pilih semua 2, 4, 5, 8, 10 itu sama untuk CX sol Y berapa? 12 terus kemudian plus 11 terus terus CZ kemudian 11 harusnya ini sesuai sama yang karena ini dia state oke. Nah, di sini sudah semua, kita tinggal bagaimana kita memasukkannya dalam plotting itu. Nah, di sini saya sudah membuat banyak uji coba. Jadi ini yang menampilkan plottingan yang terbaik. Pertama kita buat figurnya dulu. Jadi kita tidak langsung menampilkan di sini, tapi akan kita unduh agar animasinya itu bisa MP4 seperti itu.
pola lintasannya dan jadi bisa terlihat waktu dia benar-benar sejajar. Nah, pertama kita itu definition figur seperti biasa, import matplotlib, terus figur, kemudian untuk sistem bumi bulan matahari, ini kita definisikan dulu AX-nya, aksisnya. Nah, begini, seperti ini. Semua proyeksinya kita buat 3D agar benar-benar bisa 3 skala X, Y, Z terlihat. Juga kita nonaktifkan auto scale buat batas aksis X. Saya definisikan sesuai state yang tadi juga, menyesuaikan state yang tadi juga. Kemudian untuk aksis Y dan juga batas aksis Y dan juga batas aksis Z semuanya saya samakan. Ini mengikuti dari teori yang sebelumnya yang di sini tadi. Terus kita berikan grid, jadi ini aksis gridnya. Kemudian untuk penamaannya dan juga simbol objeknya, penamaan objeknya. Untuk bumi saya berikan warna ini warna kuning, kemudian untuk matahari berikan warna blue atau biru, dan untuk matahari kuning sesuai itunya, kemudian untuk bumi itu blue atau biru, dan bulan itu red, merah. Untuk bumi, untuk ini untuk size-nya sengaja biar terlihat itu kalau ini matahari, ini bumi, dan ini bulan. Jadi saya buat size-nya besar menuju kecil. Kemudian ini buat nampilin itunya saja, ini kita run dulu. Nampilin waktunya di grafiknya. Saya menggunakan time text dan juga akses text juga time template-nya ini untuk ketika dia dimasukkan ke apa aksesnya atau akses bahasanya. Nah, itu. Kemudian ini hanya untuk animasinya, bagaimana men-set animasinya. Untuk men-set animasinya ini, dimana nanti ini masing-masing. Jadi, bumi, bulan, matahari belum saya ini kan. Ya, copy saja, samakan saja, terus warnanya nanti ini dia buat bingung saya. Warnanya dibuat pink, blue, yellow. Jadi ini tinggal diganti sesuai domain yang di sini sun, earth, moon. Jadi ini diganti sun. Terus returnnya sun, earth, moon. Terus return lagi di konteks yang ini. Ya, domainnya ini harusnya karena ini matahari itu nanti ini sumbu X, sumbu A semuanya. Sumbu A dan sumbu ini dalam menggunakan kalau untuk gambar sumbu benar. Ini kalau ini yang saya tadi buat ini karena ini harus
Ini ada bentuk pause ini again lanjut karena akses akses adjustment terus propertiesnya terus di sini yang di bawahnya domainnya ekusomu yang pertama, terus range-nya ekusomu J dan yang di sini adalah ekusomu Rusia. Nah, AX, AY, terus AZ, dan kalau ini nggak kelihatan karena tadi itu kuning, itu ini dulu red, green, blue. Oke, terus ini sudah tahan dulu. Kemudian ini semua akan di save hasilnya karena tidak bisa ditampilkan secara saya masih belum mendalami bagaimana menampilkan secara real time langsung di Python. Jadi saya untuk menunjukkan bagaimana dia membentuk rintasannya itu saya simpan di dalam bentuk MP4 seperti itu. Jadi ini tinggal di run nanti karena nanti akan tersimpan untuk tersimpan di filesnya ini, filesnya di run. Nah, pada sebelumnya saya sudah runningnya, ini belum selesai, dan akan tersimpan di sini. Ya, cukup lama. Kemarin saya mencoba running untuk pas saya uji. Sebelum itu cukup memakan waktu sekitar 6 menit. Tergantung sinyal juga, jadi mungkin saya akan tunjukkan hasil running yang hasil running yang kemarin itu saya tunjukkan. Jadi filenya saya simpan tadi, saya sudah lihat ini SPF-nya. Jadi seperti ini diagramnya. Matahari, bulan, yang merah bulan, bumi, dia bergerak. Nah, kapan waktu dia sejajar? Waktu dia sama sejajar itu ketika dia ada di waktu 4,1 femtosecond. Jadi hanya sejajar dalam waktu sebentar saja. Nah, di situ dia waktu itu dia sejajar. Itu animasinya. Pada di titik seperti ini misalnya. Tadi sempat dia sejajar itu waktu dia sejajar. Nah, kita kembali dulu ke Python-nya untuk mengecek apakah sudah selesai. Masih 2 menit sepertinya, hingga 6 menit. Jadi videonya akan saya pause terlebih dahulu agar durasi videonya lebih sedikit. Nanti ketika sudah selesai saya tunjukkan ya hasil running terbaru. Udah berjalan 6 menit lebih, sepertinya sebentar lagi selesai. Kemarin saya runningnya sekitar 6 menit. Jadi harusnya kita tunggu sebentar.
Mungkin karena ini faktor yang lain jadi cukup lama, ternyata lebih dari dugaan saya. Ini saya palsu. Dan sudah selesai, intinya karena sudah selesai dieksekusi hingga 9 menit, eee, jadi ini hasilnya, ya kita cek dulu, dulu. Sebenarnya ini background-nya hitam, karena kali-kalinya saya menggunakan ini dark background-nya. Kemudian yang ketiga, saya share, dan ini dan benar sesuai prediksi saya tadi kan menggunakan, saya kasih settingannya beda, jadi, background saya jadi berubah, ini yang baru, dan waktunya oh mungkin saya salah setting waktunya, warnanya, jadi ketimpa sama background-nya teman-teman. Ya, intinya waktunya sama seperti tadi, settingnya itu waktunya harusnya tampil di sini, mungkin ketimpa sama background-nya. Jadi ini hasilnya di waktu di selesai. Demikian. Baik, demikian hasil, penyelesaian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.